kebaikan tanpa pamrih. Di kedalaman hutan belantara yang biasanya damai, hari itu suasana berubah menjadi mencekam. Burung-burung berhenti berkicau, dan angin seolah menahan napasnya. Keheningan itu pecah bukan oleh suara petir, melainkan oleh auman dahsyat yang mengguncang pepohonan. Itu adalah suara sang raja hutan, seekor singa jantan yang gagah perkasa. Namun, kali ini aumannya berbeda. Bukan auman kemarahan saat berburu dan bukan pula tanda peringatan bagi musuh. Itu adalah auman kesakitan yang memilukan. Sakit, sakit sekali. Teriak singa itu hingga suaranya bergema ke seluruh penjuru rimba. Di salah satu sudut hutan, hewan-hewan lain berkumpul dengan gemetar. Kancil yang cerdik, rusa yang lincah, bahkan gajah yang bertubuh besar. Semuanya hanya berani mengintip dari balik semak-semak yang jauh. Mereka melihat sang raja hutan terkapar berguling-guling sambil memegangi kaki depannya. Ternyata sebuah duri dari tanaman liar yang sangat besar, runcing dan tajam, telah menancap sangat dalam, tepat di telapak kakinya yang lunak. Kaki itu kini bengkak dan memerah. Tak ada satupun hewan yang berani mendekat. Mereka takut jika mereka mendekat, singa yang sedang kalap karena rasa sakit itu justru akan memangsa mereka. Namun, di tengah ketakutan massal itu, semak-semak kecil di dekat singa bergoyang pelan. Muncullah seekor tikus kecil, tubuhnya mungil, bahkan lebih kecil dari telinga sang singa. Awalnya, kakinya gemetar hebat melihat rahang singa yang terbuka lebar menahan nyeri. Lari atau tolong? Lari atau tolong? Batinnya berperang. Tetapi rasa iba di hati kecilnya mengalahkan rasa takutnya. Dengan langkah perlahan, ia memberanikan diri mendekat. Tuan singa, cicit tikus dengan suara yang hampir tak terdengar. Maafkan keberanian hamba. Singa itu berhenti mengerang sejenak. Matanya yang tajam menatap ke bawah. Kau? Geram singa dengan suara parau. Makhluk sekecil debu sepertimu? Mau apa di sini? Apa kau datang untuk mengejek rajamu yang sedang tidak berdaya ini? Tikus menggeleng kuat-kuat. Ia menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Sama sekali tidak, Tuan. Saya mendengar tangisanmu. Izinkan saya melihat kakimu. Mungkin saya bisa menolongmu. Singa itu terdiam. Rasa sakit di kakinya semakin menyengat, membuatnya tak punya pilihan lain. Dengan pasrah dan napas berat, ia menyodorkan kaki depannya yang besar ke hadapan tikus. Perbedaan ukuran mereka begitu mencolok. Cakar singa itu bahkan lebih besar dari seluruh tubuh tikus. Tikus mendekat, ia melihat duri itu menancap sangat dalam. Tanpa membuang waktu, tikus mengambil posisi. Ia tahu tangannya tak akan cukup kuat. Maka, dengan hati-hati, namun cekatan, tikus menggunakan gigi depannya yang kuat. Ia menggigit pangkal duri itu erat-erat. Tahan sedikit, Tuan. Tikus mulai menahan. Ia memancangkan kakinya ke tanah, mengerahkan seluruh tenaga kecilnya. 1 detik, 2 detik. Duri itu mulai bergerak. Singa memejamkan mata menahan ngilu. Dengan satu sentakan terakhir yang kuat, serat, duri itu terlepas. Darah dan nanah seketika keluar mengalir, membawa serta racun rasa sakit yang selama ini menyiksa sang raja. Singa menghela napas panjang, sebuah napas kelegaan yang luar biasa. Rasa sakit yang menyiksanya perlahan sirna. Ia membuka matanya dan melihat tikus yang kini terengah-engah
yang berhasil dicabutnya. Pandangan singa berubah, tak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada kini hanyalah rasa kagum dan terima kasih. Terima kasih, kawan kecil. Ucap singa dengan suara yang jauh lebih lembut, hampir seperti seorang ayah kepada anaknya. Maafkan aku, karena pernah meremehkan tubuh kecil. Kau telah melakukan apa yang gajah besar pun tak berani lakukan. Singa itu menundukkan kepalanya mendekati tikus, lalu bersumpah. Dengarlah janjiku, mulai hari ini, kau adalah saudaraku. Siapapun yang berani mengganggumu di hutan ini, mereka akan berhadapan langsung denganku. Dan sejak hari itu, Furtan mengerti sebuah pelajaran berharga. Bahwa kebaikan tidak diukur dari seberapa besar tubuhmu atau seberapa kuat ototmu, melainkan dari seberapa besar ketulusan hatimu untuk menolong sesama.